Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo saat membacakan eksepsi atas dakwaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto mengaku menerima ancaman akan ditersangkakan jika PD Perjuangan memecat Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat 21 Maret 2025. Mulanya, Hasto mengaku menerima intimidasi sejak Agustus 2023 hingga masa pemilu 2024. Dia diintimidasi menurutnya karena kritis kepada penguasa saat itu atau Jokowi. Hasto mengklaim puncak intimidasi yang dia terima terjadi saat PD Perjuangan memecat Jokowi. Dia mengatakan keputusan itu membuat kasus Harun Masiku dikaitkan dengan PD Perjuangan dan dirinya. Dia mengatakan berbagai tekanan juga terjadi pada proses penyelidikan hingga tahap pelimpahan berkas kasusnya. Dia mengatakan ada utusan yang mengaku disebutnya pejabat negara meminta dirinya mundur dari sekjen serta tidak boleh memecat Jokowi atau dirinya akan menjadi tersangka. Dia mengatakan ancaman itu menjadi kenyataan. Dia pun ditetapkan menjadi tersangka saat malam Natal 2024. Dia mengatakan tekanan juga diterima partai lain yang menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Keteguhan di dalam menjaga konstitusi, demokrasi melalui pemilu jurdil, dan penolakan terhadap penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara dalam pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PD Perjuangan yang kami sampaikan. Tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PD Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Dari eksepsi Hasto ini menurut saya hanya narasi penuh imajinasi. Apa alasannya, Bang? Saya beber satu persatu. Pertama, soal Hasto mengklaim dia menjadi tersangka karena kritis kepada Jokowi. Menurut saya ini hanya asumsi Hasto sendiri. Karena terbukti banyak yang lebih kritis dari Hasto kepada Jokowi tidak dijadikan tersangka. Sebut saja Rocky Gerung. Lebih kritis mana Rocky Gerung dan Hasto? Di setiap kesempatan narasi Rocky Gerung rumusnya hanya satu, menyerang Jokowi. Bagi Rocky, semua yang dilakukan Jokowi salah. Bahkan Rocky Gerung tidak segan-segan menggunakan kata-kata kasar yang menjurus pada penghinaan ditujukan kepada Jokowi. Bahkan penghinaan itu pun ditujukan kepada Prabowo. Tapi Rocky Gerung tidak pernah menjadi tersangka. Rocky Gerung sempat dipolisikan, itu pun bukan dari Jokowi, tapi dari PD Perjuangan sendiri yang kemudian mencabutnya. Tapi Rocky Gerung hingga saat ini tidak pernah menjadi tersangka, apalagi terdakwa seperti Hasto. Belum juga Faisal Assegaf. Mulutnya sama kotor dengan Rocky Gerung yang terus menghina Jokowi dan keluarganya. Ada juga Amin Rais yang kritikannya kepada Jokowi dan keluarganya sudah kelewatan. Sampai menyebut Jokowi antek Cina dan Jokodok dan lain-lain. Ada juga Ferry Amsar CS yang menjadi aktor film Dirty Vote.
Hingga sekarang, Ferry Amsari dan kawan-kawan masih keras mengkritik Jokowi dan keluarganya, tapi tidak pernah menjadi tersangka. Jadi bagi saya, klaim Hasto bahwa dia karena kritis kemudian menjadi tersangka gugur, atau tidak punya dasar sama sekali. Kedua, Hasto mengklaim karena dia ditarget, maka kasus Harun Masiku dikait-kaitkan dengan dirinya dan PD Perjuangan. Hasto mungkin lupa, namanya sudah disebut sejak 2020 terkait dengan Harun Masiku. Dan Harun Masiku adalah politisi PD Perjuangan. Mantan penyidik KPK seperti Novel Baswedan dan Yudi Purnomo sudah membongkar hal itu di beberapa podcast. Malah Hasto sampai mau di OTT bersama Harun Masiku di PT IKA. Tapi anehnya, petugas KPK malah disandra kala itu. Dan keduanya pun lolos. Kemudian nama Hasto sebenarnya akan dirilis bersama Harun Masiku menjadi tersangka. Tapi ditahan Ketua KPK Firly Bahuri tanpa alasan jelas. Dan anehnya, para penyidik di kasus Harun Masiku dan Hasto banyak yang di-TWK-kan atau gagal tes wawasan kebangsaan. Jadi bisa bayangkan penyidik KPK yang berpengalaman dan pintar-pintar itu bisa gagal tes wawasan kebangsaan. Ketiga, Hasto mengklaim ada utusan yang memintanya mundur sebagai sekjen dan jangan memecat Jokowi. Narasi Hasto ini bagi saya terkesan hanya cerita karangan, karena Hasto lagi-lagi tidak menyebut nama utusan itu. Padahal ini adalah eksepsi yang bertujuan untuk mempengaruhi hakim. Dengan identitas utusan tidak jelas itu, dipastikan hakim ragu, publik juga ragu. Karena di satu sisi, dia malah menyebut nama Jokowi, sedangkan nama utusan itu hingga akhir pembacaan eksepsi tidak pernah disebut. Ini kan aneh, padahal narasinya ini bertujuan untuk membela diri dan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa dia tidak bersalah. Jadi semua hal yang menguatkan harusnya dibeber. Eksepsi ini pun tidak spontan, narasinya sudah disusun berhari-hari dan diedit oleh tim hukum. Tapi anehnya, informasi sederhana soal identitas atau nama sumber itu tidak jelas. Masih terkait soal utusan, ternyata informasi ini di internal PD Perjuangan pun simpang siur. Banyak yang tidak tahu kejelasannya. Padahal ini bisa menjadi informasi penting yang bisa menimbulkan keyakinan bahwa ada intervensi. Jadi ini makin terkesan hanya karangan Hasto sehingga elit PD Perjuangan yang lain kebingungan untuk menjelaskan. Seperti juru bicara PDI Seno Bagoskoro, menurutnya utusan itu datang ke Deddy Sitorus. Sementara di Tempo Bocor Alus yang sumbernya Hasto menjelaskan utusan itu datang ke Hasto. Utusan itu pun disebut adalah kurir Parcok atau Partai Coklat atau polisi. Tapi kali ini Hasto menggantinya dengan diksi pejabat negara. Sementara Deddy Sitorus menyebutnya orang yang berkuasa. Jadi semakin kacau dan tidak jelasnya cerita tentang utusan ini. Memang sebuah narasi imajinatif atau karangan satu orang memang nampaknya seperti ini. Akan ditemukan hal-hal yang tidak konsisten dari ceritanya. Padahal terkait utusan ini, Jokowi sendiri sudah meminta untuk dibeber identitasnya ke publik. Tapi dari kubu Hasto masih bungkam. Jadi menurut saya narasi ini hanya framing agar publik percaya kepada Hasto bahwa dia adalah korban kriminalisasi. Dan Jokowi aktor belakang layar yang membuat dia tersangka dengan mengaitkan dengan pemecatan Jokowi. Keempat, Hasto mengaitkan ada partai lain yang juga mendapatkan tekanan dengan menggunakan instrumen hukum. Mungkin dia mau menyebut pergantian ketua umum Golkar. Yang juga awalnya narasi fitnah datang dari PD Perjuangan yang mengatakan Jokowi ingin merebut Golkar. Tapi terbukti yang jadi ketua umum bukan Jokowi, tapi Bahlil. Jokowi pun hingga kini tidak duduk di posisi strategis di Golkar. Anggota pun bukan. Jokowi hingga kini non-partai. Kali itu sempat juga dituduhkan bahwa Airlangga Hartarto selain diganti dari ketua umum Golkar, juga akan dicopot dari posisi menteri dan akan menjadi tersangka. Tapi terbukti Airlangga tetap menjadi menteri Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Malah dia kembali dipercaya Prabowo sebagai menteri. Jadi sekali lagi ini hanya asumsi Hasto tanpa bukti dan tampaknya hanya ingin mengait-ngaitkan. Jadi bagi saya eksepsi Hasto ini bukan menarik simpati hakim dan publik, malahan sebaliknya. Yaitu makin menguatkan keyakinan bahwa Hasto memang bersalah. Dan ini murni kasus hukum bukan politik. Apalagi dalam eksepsinya Hasto tidak membantah atau menganulir bukti-bukti KPK yang jelas-jelas menunjukkan keterlibatannya. Hasto tidak memberikan bukti untuk bisa membantah dakwaan jaksa KPK bahwa dia merintangi penyidikan dan melakukan suap terkait PAW Harun Masiku. Diketahui, jaksa KPK menyebut Hasto menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020. Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, yaitu mantan kader PDIP juga, sebesar 600 juta.
Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, yaitu Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Doni saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saiful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron hingga saat ini. Saran saya untuk Hasto, sebaiknya tidak usah banyak berdalih, apalagi dengan membangun narasi fiktif hanya untuk membela diri. Karena dengan kooperatif, mengakui kesalahan dan memohon maaf, mungkin hukuman akan lebih diringankan hakim. Dan mungkin publik akan kembali simpati. Tapi ada pepatah yang mengatakan tidak ada maling yang mengaku maling. Atau tidak ada penjahat yang mau mengakui dirinya penjahat. Salam kontra narasi.